Lonji pemimpin yang mulia Dewa Perang. Saya tidak akan gagal dalam misi saya. Ratakan Jepang. Pemimpin yang mulia Dewa Perang. Membawa kartu hitam tertinggi. Memberi hormat kepada Ketua Ola. Memberi hormat kepada Tuan Balai. Bangun. Rasa kedekatan ini sungguh menenangkanku. Hanya Yesian yang bisa memberiku rasa kedekatan ini. Bos. Hah? Bukankah ini agak terlalu intim? Aku kan pengawalmu. Yesian, aku bosmu. Kau lakukan apa yang kukatakan. Kau turuti perkataanku. Kurangi bicara. Baiklah. Nona Tang, pesta investasi tentang perjamuan malam ini. Aku tahu. Kau takkan melewatkannya. Bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Bukan urusanmu. Karena kau di perjamuan ini, kau pasti terikat dengan investasi miliaran dolar ini kan? Tapi kau perlu mengerti. Investasi miliaran dolar ini, pada dasarnya, hadiah pernikahan dari gubernur untukmu dan Kinsha. Hadiah pernikahan. Sekarang, kau bersama kekasih gelap, kelas rendah ini. Begitu dekat. Jika gubernur tahu, akibatnya akan mengerikan. Tidak takutkah kau terlihat oleh gubernur? Dan ditangkap lagi? Caramu keluar dulu itu kan? Nggak bersih kan? Tutup mulutmu. Kau hanya seorang pengawal rendahan. Aku bicara dengan bosmu, bukan tempatmu untuk menyela. Lelakiku, bukan seseorang yang bisa kau bicarakan seperti itu. Yushan. Sudah lama. Kenapa begitu berapi-api? Jangan panggil aku begitu mesra. Aku jijik. Yushan. Aku tidak mengerti kenapa. Baru seminggu yang lalu, kita begitu saling mencintai. Bagaimana kau bisa memperlakukanku begitu dingin sekarang? Benar, Presiden Tang. Apapun yang terjadi, kau bertunangan dengan Tuan Muda Kia. Sekarang main mata dengan satpam rendahan, saling berpandangan. Bukan begitu. Di bawahmu, dari segi latar belakang keluarga, Tuan Muda Kie adalah pewaris kerajaan multimiliar dolar. Mengenai karakter, Tuan Muda Kie adalah seorang filantropis terkenal. Nona Tang memamerkan perselingkuhan seperti itu sebelum pertunanganmu. Bukankah ini tidak pantas? Perselingkuhan? Itu agak berlebihan. Ini, Yushan. Apapun yang kau lakukan, aku akan memaafkanmu. Karena, kaulah satu-satunya di hatiku. Yushan, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Aku mencintaimu. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Aku tertipu oleh rayuan manismu di kehidupan lalu. Wajah munafik ini sungguh menjijikan. Berani kau memukulku? Yesian, kau keterlaluan. Kau hanya seekor anjing. Tuanmu belum menggonggong, namun kau sudah menggigit. Hahu. Setiap orang yang hadir di pertemuan ini mewakili keluarga dominan di provinsi Yen. Tang Yushan, kau membawa orang rendahan seperti ini untuk duduk di antara kami. Apa kau punya rasa hormat untuk keluarga-keluarga Yunchen? Tepat, bukankah kau sedikit terlalu tidak sopan kepada kami? Ini urusan antara aku dan keluarga Qin. Kau sengaja memprovokasi masalah di sini. Apa maksudmu? Gak. Sekarang bukan hanya antara kau dan keluarga Qin. Nona Shou benar. Setiap orang di pertemuan ini adalah orang terhormat. Kita seharusnya bersenang-senang, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama. Tapi entah bagaimana, seorang pengawal sampah telah berkeliaran di sini. Apa aku harus mengerti bahwa status kami sama dengan pengawal sampahmu? Atau apakah kau sengaja membawanya untuk pamer kekuatan keluarga Tang? Nona Tang, tak dapat disangkal. Keluarga Tang telah berkembang pesat 2 tahun terakhir ini, melampaui keluarga manapun yang hadir. Tapi, itu tidak memberimu hak untuk bersikap arogan. Salah satu dari kami mungkin tidak dapat menandingi keluarga Tang, ataupun kami berdua. Tapi semua keluarga provinsi Yon digabungkan. Keluargamu Tang hanyalah seekor semut. Ratusan keluarga. Semua cuma sandiwara. Sekumpulan semut. Omong kosong.
Kubiarkan kau jadi bilahnya. Menggelikan. Kurang ajar. Siapa namamu? Apakah Yesian? Kau punya nyalina. Tang Yusan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Buat anak ini segera berlutut di hadapan kita semua. Dan mohon ampun. Kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Jika tidak, Kau mimpi, kau mengancamku. Kau anggap keluarga Tang apa? Kesemek lembek. Yang bisa diremas sesuka hati. mulut tajam. Karena keluarga Tang begitu keras kepala. Maka jangan salahkan kami. Karena kejam. Tepat. Hari ini keluarga Tang. Jika kau tidak memberi kami penjelasan, kami akan membuat keluarga Tang lenyap. Kau melebih-lebihkan masalahnya. Semua ini adalah karena pengawal Tang Yushan. Lancang. Yushan, selama kau setuju untuk menikah denganku, semua orang pasti, demi aku, tidak akan melampiaskan amarah mereka pada keluargamu Tang. Ingin menikah denganku. Di kehidupanmu selanjutnya, semuanya, mulai hari ini, pertunanganku dengan Qin Tian dibatalkan. Perusahaan Tang dan Qin sekarang seperti api dan air. Hubungan kita terputus. Tang Yushan, aku bisa menikahimu. Itu adalah berkah yang kau peroleh selama 8 kehidupan. Perjamuan ini, kau tahu lebih baik dari siapapun. Apa tujuan sebenarnya? Pernikahan kita diputuskan secara pribadi oleh gubernur. Anak Yezian ini telah membuat semua orang marah. Sekarang kau secara terbuka membatalkan pertunangan yang diatur oleh gubernur. Keluargamu Tang sekarang hanya punya satu jalan, kematian. Direktur Tang, kusarankan kau untuk mempertimbangkan ini kembali dengan hati-hati. Sungguh cerdik memanfaatkan kekuasaan pinjaman. Menggunakan pengaruh orang lain untuk memaksaku menikah dengannya. Yusan, jangan khawatir. Ada aku di sini. Tak akan ada yang bisa memaksamu menikah dengannya. Kalian semua keluarga Kota Yun. Tak lebih dari semut di mataku. Aku bisa meremukkan kalian hanya dengan jentikan jari. Aku tidak menyasar siapapun secara khusus. Maksudku semua orang di sini. Sampah. Aku akan berdiri di sini. Dan lihat siapa yang berani menyentuh keluarga Tang. Kesombongan macam apa? Aku hanya menyatakan kebenaran. Nonatan. Apakah ini sikap keluarga Tang? Tak seorang pun di Kota Yun berhak memaksa keluarga Tang melakukan apapun. Kau. Tuan Muda Qin. Bagaimana dengan masalah hari ini? Bagaimana menurutmu? Keluarga Tang kami pantang menyerah. Omong kosong. Dia tidak hanya mengabaikan provinsi Yun kita, keluarga-keluarga bangsawan ini, di matanya, tetapi juga tidak menghormati gubernur. Jika gubernur tahu, dia pasti akan murka. Kukatakan, mengapa kita tidak bergabung dan menangkap Tang Yushan hari ini? Bersama sampah tak berguna ini? Dengan begini kita akan bertanggung jawab kepada semua orang dan kepada gubernur. Gubernur Anda telah tiba. Apa yang kalian semua lakukan? Lei Tiancheng, Gubernur Provinsi Yun. Tang Yushan, kali ini, kau tamat. Apa? Sekalipun semut tumbuh besar, ia tetap ingin melahap manusia. Teruslah bersikap keras kepala. Gubernur adalah kekuatan sejati di balik Provinsi Yun. Tegas dan kejam, perkataannya adalah hukum. Selain sosok misterius itu, dari Yang Mulia Dewa Perang, Gubernur Lei adalah langit Provinsi Yun. Bahkan jika keluargamu memiliki fondasi yang dalam di hadapan gubernur, kau hanyalah semut yang bisa ia remas. Gubernur Tang Yushan pertama-tama memprovokasi Provinsi Yun dan keluarga bangsawan 100 klan, dan kemudian di depan semua orang memutuskan pertunangan yang Anda atur bertahun-tahun yang lalu. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Keponakan Yusan, benarkah ini? Gubernur, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keluarga Tang hari ini benar-benar melawan takdir. Keponakan Yusan, dulu kau begitu matang, ingin menikahi Qin Tian. Aku setuju, dan bahkan menginvestasikan 1 miliar untuk resepsi pernikahan untuk merayakannya. Tapi sekarang, kau ingin memutuskan pertunangan. Gubernur, aku yakin
Keluarga Tang berpikir, mereka cukup kuat untuk menggantikanmu. Kalau tidak, kenapa Tang Yushan memutuskan pertunangan sekarang, dan bukan lebih awal atau lebih lambat? Dia sengaja memilih waktu ini. Terlebih lagi, dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga bangsawan 100 klan. Kurasa, dia pasti ingin memberimu peringatan. Xiu Dai, berhenti bicara omong kosong. Gubernur, saya pikir Nona Sol ada benarnya. Tang Yushan, aku benar-benar kecewa padamu. Saat ayahmu meninggal, aku sangat memperhatikanmu. Kupikir kau akan berterima kasih. Tapi aku tak menyangka kau begitu. Tidak tahu berterima kasih. Apa kau sungguh berpikir keluargamu bisa menandingiku? Gubernur, ketika ayahku masih hidup, dia selalu bekerja sama denganmu. Karakter macam apa yang dimiliki Tang Yushan ini? Kau seharusnya tahu betul. Hari ini, hanya berdasarkan 2 kalimat jalan ini, kau akan dengan mudah mengabaikan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Keluargamu lah yang bertindak begitu arogan, dengan sikap meremehkan, bersikap begitu sembrono. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan sebenarnya menginjak-injakku. Seseorang usir Tang Yushan. Mulai sekarang, dia dikeluarkan dari ratusan keluarga. Turunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Investasi 1.000 miliar itu akan diberikan kepada Tuan Muda Qin sebagai kompensasi atas pertunangan yang putus. Terima kasih Gubernur. Orang tua, kau benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. 1.000 miliar ini sebagai kompensasi untuk keluarga Qin. Kau sudah pikun ya? Apa katamu bocah? Kenapa dia ingin memutuskan pertunangan dengan sampah ini? Gubernur, ini bukan saya. Saya tidak melakukannya. Foto ini hasil rekayasa. Kenapa aku tidak bisa mematikannya? Salah. Bagaimana cara menutup ini? Ye Xian, hentikan kekacauan ini. Matikan. Baik, bos. Qin Tian, kau telah melakukan hal yang Daji. Tak heran Yushan memutuskan pertunangan denganmu. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Qin dan memberimu sampah tak berguna sebuah pelajaran. Gubernur, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Gubernur. Cepat biarkan seseorang masuk. Opi, kalian anak muda, satu persatu, kalian berani menginjak-injak mukaku di depan umum. Melepaskan kalian, di mana letak harga diriku? Anak ini datang dengan persiapan. Kalau aku tidak siap, bagaimana aku bisa jadi pengawalmu? Seseorang, hancurkan Qin Tian dan Xiu Dai, dan usir mereka. Bicaralah dengan lantang. Oh ayahku sayang. Hanya Tuan. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Perusahaan Tang. Mereka memaksa penjualan. Mereka menyewa sekelompok preman. Dan memukuli ayahku sampai mati. Hentikan omong kosongmu. Perusahaan Tangku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lihat-lihat, dia masih ingin membalaskan dendam padaku. Bicaralah dengan lantang. Dengan aku di sini, mereka tak akan berani MDNY untuk Wahadnemo. Mereka datang di tengah malam dan menghancurkan rumahku, istriku, dan bayiku yang baru lahir. Anak perempuan berada di dalam. Mereka mati tragis di dalam. Tang Yushan, beraninya kau. Apakah keluargamu perusahaan atau mafia? Baiklah. Waktunya tepat. Lebih lambat lagi. Dan kita berdua akan tamat. Gubernur, keluargaku telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan kami sama sekali tak akan pernah melakukan hal yang tidak senonoh. Seseorang pasti memfitnah dan menjebak keluarga Tang. Kau bilang aku memerasmu. Ayahku ada di dalam. Peti mati sekarang. Maukah aku membukanya dan menunjukkannya padamu? Buka. Tentu saja buka. Kalau kau tidak mau, aku yang akan membukanya. Jangan sentuh peti mati ayahku. Tidak mungkin. Itu dia. Dialah yang memukuli ayahku sampai mati. Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan membuka peti mati ini dan bertanya pada ayahmu, apakah aku pelakunya?
Apakah aku? Hentikan. Siapa yang memberimu izin untuk bersikap kurang ajar? Bodoh, tidak ada orang di sini. Gubernur, kejahatan keluarga Tang sungguh keji. Tak terampuni. Kau tak punya hak bicara di sini, memfitnah orang lain. Kita belum menyelesaikan urusan kita tentang perselingkuhanmu. Tuan Muda Qin dan aku paling buruk cacat moral. Kami tidak pernah menyakiti warga sipil biasa. Tapi bagaimana denganmu Tang Yushan? Menghancurkan rumah, merusak mata pencaharian, kejahatan yang bertumpuk. Benar Gubernur, Anda telah memerintah Provinsi Yan selama bertahun-tahun, dan semua orang memuji Anda. Barang hilang dikembalikan, pintu-pintu dibiarkan terbuka di malam hari. Tapi sekarang Provinsi Yan memiliki seseorang yang memangsa rakyat, seseorang yang mengabaikan hukum. Apa yang akan dipikirkan rakyat Provinsi Yan tentang kita, tentang Anda Gubernur? Benar, Gubernur. Anda harus menghukum berat keluarga Tang dan beri penjelasan kepada orang-orang. Jika keluarga Tang tidak ditangani, Provinsi Yun akan hancur. Keluarga Qin saya memohon kepada Anda Gubernur untuk bertindak dan membasmi keluarga Tang untuk menegakkan keadilan. Li Feiyu dari keluarga Li, mohon kepada Anda Gubernur untuk bertindak dan musnahkan keluarga Tang demi menegakkan keadilan. Zhao Haoqiang dari keluarga Xiao dari Hu Selatan, Sun Tianyu dari keluarga Sung dari kota utara, Dong Haonan dari keluarga Dong dari kota barat, meminta Gubernur untuk mengambil tindakan dan membasmi keluarga Tang untuk menegakkan keadilan. Kau, Rekayasa yang begitu lihai dan manipulasi moral. Jika aku tidak siap, aku mungkin akan terjebak. Rencanamu. Masuk. Suwanji Kepala Jenderal Perang Aula Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Yexian, bagaimana kau membujuk Tang Yushan untuk menyewa seorang aktor agar bekerja sama dengan sandiwaramu? Tuan Tang, menggunakan taktik rendah seperti itu sungguh memalukan bagimu. Tuan Perang, sosok yang terhormat, dipuja oleh jutaan orang. Seseorang yang bahkan pemimpin nasional perlakukan dengan hormat setinggi-tingginya. Kalian rakyat jelata menyewa sekelompok aktor mencoba meniru Tuan Perang. Kalian benar-benar delusi. Pipit dan Sabun takkan bisa memahami naga sejati. Jika kau benar-benar dari Istana Perang, Dewa Perang, kenapa kau merendahkan dirimu ke keluarga Tang yang kecil? Bertindak sebagai pengawal Tang Yushan? Kau benar-benar tahu cara mempermalukan dirimu sendiri. Kalian semua bodoh. Tindakan Tuan tidak perlu dijelaskan kepada kalian. Kurasa, lebih tepatnya kau tidak berani menjelaskan. Tuan Perang membela perbatasan, mengusir musuh sejauh 3.000 mil dengan satu tebasan pedang. Dia pelindung Xia Agung kita. Dia yang dipuja oleh rakyat Xia Agung kita. Dan kau meniru Tuan Perang. Itu menempatkanmu berseberangan langsung dengan rakyat Xia Agung. Gubernur, jika bocah ini tidak dieksekusi hari ini, murka Tuan Perang akan mewarnai tanah menjadi merah darah sejauh 1.000 mil. Bahkan, jika pemimpin nasional ada di sini, mereka harus setuju. Pada saat itu Provinsi Yun kita akan menghadapi kehancuran total. Gubernur, tunggu apa lagi? Kalau kau tidak membunuhnya sekarang, begitu Istana Perang tahu tentang masalah ini, kita benar-benar tamat. Tang Yushan, kau dan pengawalmu telah melakukan kejahatan keji. Kematian tak terelakkan, bahkan dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu di akhirat nanti. Sampaikan pada orang tuamu untukku bahwa aku terpaksa melakukan ini. Keluarkan perintah eksekusi. Keluarga Tang dihapus dari keberadaan hari ini. Gubernur Provinsi Yun bagus sekali. Tak punya rasa benar dan salah, tak mengerti akal sehat. Dewa sejati ada di sini. Tapi kau buta. Kau bahkan mengeluarkan perintah eksekusi. Yang seharusnya dieksekusi adalah kalian. Di mana Suwanji? Aku di sini. Di ambang kematian. Dan kau masih berani berbicara menantang? Bunuh dia. Aha. Cool. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Token perang ada di sini. Semua yang melihatnya berlutut. Ini benar-benar token perang. Yexian sebenarnya perang. Apa yang kulakukan di kehidupanku yang lalu? Bagaimana mungkin aku tak tahu semua ini? Entah apa yang ada di kepalamu itu, di dalam kepalamu itu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Saya menyelidiki anak ini
Dia cuma orang udik. Bagaimana mungkin dia memiliki tanda perang? Tanda perang miliknya ini pasti palsu. Terlalu malas berdebat denganmu. Hari ini, aku akan membuka peti mati ini sendiri. Mari kita lihat apa isi peti mati ini. Jika ada ketidakadilan. Yezian, Jika tidak, hari ini keluarga Mukim akan dimusnahkan. kau berani. Jangan kira kau bisa bertindak sembrono hanya karena kau punya tanda perang palsu dan melakukan apapun yang kau mau. Hormati yang mati. Buka peti mati untuk otopsi. Itu pelanggaran berat terhadap dunia. Kosong. Ternyata kosong. Lei Tiancheng, kau buta dan bodoh. Kau akan bertindak tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Jika aku tidak membuka peti mati ini untuk otopsi, sampah tak berguna ini tak akan pernah menghadapi kenyataan. Berlutut. Mohon yang mulia maafkan aku. Mohon Dewa Perang maafkan aku. Dewa Perang, Lei bodoh dan Dumo. Saya mudah percaya kata-kata fitnah. Mohon yang mulia tunjukkan dalang. Siapa sebenarnya dalang dari fitnah ini? Lei akan menebus kesalahanku. Siapa yang berulang kali mengipasi api dan mengincar keluarga Tang? Dan siapa yang menghalangiku membuka peti mati dan memprovokasi masalah? Qin Tian. Xiu Dai, aku tak pernah menyangka kalian berdua akan mengalami hari ini. Rasa sakit yang kau timbulkan padaku di kehidupan lalu akan kubalas hari ini 1000 kali 10.000 kali lipat. Lei Tiancheng, apa yang harus dilakukan? Kau seharusnya tahu. Yakinlah Dewa Perang. Keluarga Qin dan Su akan digerebek dan dimusnahkan. Kematian mereka memang pantas. Aku akan memotong keduanya menjadi 1000 keping dan menghukum mereka dengan berat. Gubernur. Saudara Ye. Saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni saya. Yushan, demi persaudaraan kita selama bertahun-tahun, tolong lepaskan kami. Bila langit menurunkan bencana itu, masih bisa dihindari. Dosa yang dilakukan terhadap diri sendiri tak termaafkan. Kalian yang menyebabkan ini. Keluar. Bos, adegan selanjutnya agak berdarah. Tidak cocok untuk wanita cantik sepertimu. Ayo pergi. Seseorang potong keduanya menjadi 1000 keping, gantung mayat mereka di gerbang kota sebagai peringatan bagi yang lain. Gubernur, saya mohon. Saya salah. Gubernur, kau tak bisa membunuhku. Sepupuku, dia juga dari olah perang mulia. Sekalipun kau memberi sepupuku sedikit muka, dia pasti akan berterima kasih padamu. Aku mohon. Siapa sepupumu? Aku tidak tahu. Tapi di dalam olah perang mulia, siapa yang lebih hebat dari Dewa Perang? Mengapa aku harus memberinya muka? Lakukan. Gubernur, tolong ampuni kami. Semua berhenti. 72 Tuan Balai dari Yang Mulia Dewa Perang, Zhou Tianqi ada di sini. Siapa yang berani menyentuh adikku? Suruh Tianqi Tuan dari Yang Mulia Dewa Perang. Sepupu. Sepupu tolong aku. Sepupu tolong selamatkan aku. Siapa kau? Ini aku. Dia tuan muda tertua keluarga Ken. Dan dia pacarku. Ini salah paham. Li Tiancheng, kau punya nyali. Zhou Tianqi aku baru saja dipromosikan ke posisi Tuan Balai 72. Upacara pengukuhan belum juga berlangsung. Tapi aku menerima kabar bahwa di kota Yun kecil ini, seseorang ingin membunuh adikku. Jangan bilang itu adikmu. Bahkan kau seorang ketua aula. Aku tidak menganggap serius. Membunuh adikmu adalah karena wanita ini memfitnah, menghasut. Bicaralah dengan lantang. Dewa Perang telah memerintahkan. Siapa di dunia ini yang berani membangkang? Apa kau sungguh berpikir kau seorang ketua aula semata? Berani menentang perintah Dewa Perang? Ku bilang Gubernur, pemerintahanmu berakhir hari ini. Beberapa kata dan kau benar-benar tertipu. Sungguh sampah. Apa maksudmu? Sekarang pertempuran sering terjadi di perbatasan utara, dan musuh asing telah berulang kali menguji batas dasar perbatasan kita untuk mencegah perang lebih lanjut. 3 jenderal besar dari Yang Mulia Dewa Perang telah pergi ke perbatasan untuk mempertahankannya. Katakan padaku, di saat kritis ini, akankah Yang Mulia Dewa Perang meninggalkan perbatasan untuk datang ke kota Yun kecil ini?
ke pesta koktail murahan ini. Jadi itu palsu. Lupakan saja, tidak tahu bukanlah kejahatan. Tunjukkan ketulusanmu. Dan minta maaf kepada adikku. Dan aku tidak akan meminta pertanggungjawab AIMO. Kalau tidak, semua orang di sini bunuh. Tanpa ampun. Ketua Aula, keluarga Liku bersedia mempersembahkan 10 miliar untuk penampunanmu. Aku Lei bersedia menawarkan 100 miliar untuk penampunanmu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Sepupu, wanita itu dan pria itu telah menindasku tadi. Kau harus membalaskanku. Sepupu, kau harus membantu kami. Jangan khawatir, karena aku di sini. Aku akan memastikan bahwa penipu yang berpura-pura menjadi dewa perang dicabik-cabik. Membunuh mereka akan melegakan. Xuanji, kau melakukannya dengan baik kali ini. Balas dendam terhidang. Aku merasa sangat luar biasa. Sosokku ini, wajah ini, sungguh mempesona. Ye Xian pasti akan terpikat padamu. Tang Yushan, kamu benar-benar bodoh. Ye Xian begitu kuat. Di kehidupanmu yang lalu, kau hanya percaya kebohongan Qin Tian. Kali ini, kita sama sekali tak boleh membiarkan Ye Xian pergi. Genggam dia erat-erat. Pegang erat-erat. Jangan biarkan dia lolos. Dasar cabul. Hei, kenapa kau melepaskanku? Cabul. Bagaimana kalau kau jatuh? Aku pengawalmu 24 jam. Pengawal pribadi. Bos, aku punya pertanyaan untukmu. Nah, silakan tanya. Bisakah kau menurunkan kakiku? Siapa kau sebenarnya? Aku Tang Yushan. Memangnya aku bisa jadi siapa lagi? Tentu saja kau Tang Yushan. Tapi Tang Yushan yang mana kau ini? Kenapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Mungkinkah kelahiran kembaliku telah diketahui? Sebelum kakakmu mengirimku ke sini, dia secara khusus memberitahuku bahwa cucunya manja dan keras kepala. Seorang putri sejati. Jika tidak ada yang melindunginya, cepat atau lambat dia akan dimanfaatkan oleh orang-orang di dunia ini. Tapi tindakanmu tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan kakakmu. Jangan tanya, jangan tanya. Aku telah terlahir kembali. Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Mereka akan mengira aku gila. Ada apa, Nona Tang? Katakan padaku. Ye Xian, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Kenapa kau tidak menjawab telepon dulu? Bagaimana kalau itu sesuatu yang mendesak? Aku tidak peduli siapa kau. Sebaiknya kau punya alasan yang bagus. Ye Xian, ini aku kakek Yusan. Kenapa aku tak bisa menghubungi cucuku? Tang tua cucumu saat ini sedang mandi. Nah, keluarga Tang mengadakan pertemuan kecil beberapa hari lagi. Kau harus membawa Yusan bersamamu. Hai. Oke. Wah, tidak, ini ulang tahun kakek yang ke-80. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Kakek, Anda harus membukanya sendiri. Hai. Tang Wentian, kepala keluarga Tang. Kakek, jangan menakutiku. Kakek. Gak. Aku harus menghentikan kakek
dari membuka hadiah itu. Hadiah. Hadiah apa? Gadis ini sejak dia terlahir kembali selalu benar setiap saat. Mungkinkah ada semacam konspirasi di perjamuan ini? Tuan yang terhormat, hadiahnya disiapkan agak terburu-buru. Namun sesuai instruksi Anda, saya telah secara khusus mengatur untuk ini. Harta karun Kekaisaran Fusang. Mutiara bercahaya malam mata langit sebagai hadiah ulang tahun. Harta karun Kekaisaran Fusang. Dari mana kau mendapatkan itu? Rampasan perang. Terimalah saja tanpa khawatir. Sungguh perhatian. Oh iya, perjamuan ulang tahun orang tua itu. Apakah kau sudah menyelidiki secara menyeluruh? Kembali padamu, Tuan. Informasi yang saat ini ditemukan. Seluruh keluarga Tang yang tidak setuju. Nona Tang, seorang wanita biasa, bisa menjadi pewaris. Jadi perjamuan ulang tahun ini ada kemungkinan besar menargetkan Nona Tang. Zaman apa ini masih melakukan diskriminasi gender? Hal semacam ini, lupakan saja. Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Ayo pergi. Sakit. Kau mau kemana? Kau baru jadi pacarku beberapa hari. Sudah berani membangkang. Pelan-pelan. Kau terlambat sekali. Ya. Bukankah aku harus pergi? Menyiapkan hadiah untuk tuan besar. Masuk saja. Perayaan ulang tahun. Sepupu. Tanggung keluarga Tang cabang kedua. Orang ini. Yisian, pacarku. Jadi kau telah memutuskan pertunangan dengan Tuan Muda Kia dan menyebabkan kekacauan di dalam. Tang Hao keluarga Tang cabang ketiga. Apakah hanya karena nama tak berguna yang tidak berguna ini? Tang Hao, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan itu? Tahukah kau bahwa pemutusan pertunanganmu telah menyebabkan keluarga Tang sangat dirugikan? Kusarankan kau, tarik kembali sikap nonamu. Pergi ke pintu keluarga Kie dan nama. Saudari kita berdua wanita. Aku akan bicara tanpa menahan diri. Tangkiu keluarga Tang cabang keempat. Harta karun seperti Tuan Muda Ken, kau tidak memilihnya. Tetapi malah memilih seseorang dengan latar belakang yang begitu misterius. Kau benar-benar menikmati menurunkan statusmu sendiri untuk bersama sampah seperti ini. Yesian menampar wajahnya. Baiklah. Kalian semua di keluarga Tang, gerombolan pemalas, punya kualifikasi untuk mempertanyakan pilihanku sebagai pewaris. Berani bicara omong kosong di sini lagi. Mulai hari ini, dikeluarkan dari keluarga Tang. Tang Yuxian, kau belum menjadi kepala keluarga. Dan kau berani bersikap lancang, tidak menghormati orang tua, ceroboh dan tidak taat hukum. Tidak menghormati orang tua, ceroboh dan tidak taat hukum. Yesian adalah penguasa Ola Dewa Perang. Kau tidak berlutut dan memberi hormat. Lupakan saja, masih menambahkan penghinaan di sini. Ditampar beberapa kali dianggap ringan. Hao. Tuan Dewa Perang. Dia percaya itu, dia benar-benar percaya itu. Apa maksudmu? Tang Yushan, kau benar-benar sesuatu. Dia membuat keributan di jamuan gubernur, meniru Dewa Perang. Ini sudah menyebabkan keributan besar. Semua orang tahu. Hanya kau yang masih berada dalam kegelapan. Kau benar-benar memperlakukan orang ini bak harta karun. Ketika masalah ini, jika benar-benar sampai ke Yang Mulia Dewa Perang, telinga para petinggi yang sebenarnya, berapa hari lagi kau bisa melompat-lompat? Kusarankan kau untuk menyerah pada hal pewaris. Pondasi keluarga Tang yang berusia sehebat. Jika dirusak oleh ini, tangan wanita bodoh, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dewa Perang palsu. Kau percaya siapa? Tentu saja aku percaya padamu. Yang asli tidak mungkin palsu. Yang palsu tidak mungkin asli. Tapi itu tidak menghentikanku menghajarmu. Pergi dari sini sekarang. Beberapa hari yang lalu, seorang ketua aula dari Yang Mulia Dewa Perang baru saja kembali ke Yunqing dari garis depan. Dia berkata dengan sangat jelas, sekarang perang di perbatasan utara sedang tegang. Tuan Dewa Perang telah mengambil 3 jenderal perang besar untuk menjaga perbatasan utara. Kenapa kau tidak pergi? Perbatasan utara, badut-badut lompat itu tidak pantas mendapatkan perhatian pribadiku. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu kau, bukan 3 jenderal perang besar yang pergi, tapi 2. Ucapkan beberapa patah kata padamu, dan kau menjadi sombong. Kau pikir kami tak tahu? Isi kepalamu. Ini cuma akal-akalan untuk menjebak Tang Yuxian agar mau tidur denganmu, menjadi pacarnya. Lalu memanfaatkan pengaruh keluarga Tangku untuk mencapai puncak. Rayuanmu menipu Tang Yuxian itu satu hal. Menipu kita
Tidak mungkin. Daripada menunggu Yang Mulia Dewa Perang untuk mengejar keluarga Tang, kita lebih baik melumpuhkanmu dulu dan mengirim Anda. Mungkin para tetua Yang Mulia Dewa Perang akan melihat keluarga Tang kita. Dengan rasa hormat baru, keluarga Tang kita bisa melambung ke ketinggian baru. Bahkan jika Yixian menyamar sebagai dewa perang, itu untuk menyelamatkanku. Kurasa, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Segel Patriark ada di sini. Aku tantang kau untuk mencoba sesuatu. Tuan Tua benar-benar memberikan segel Patriark kepadamu. Akulah pewaris sah. Segel Patriark ada di tanganku. Apa ada masalah? Upacara pewarisan belum diadakan. Bahkan jika kau memiliki segel Patriark, kau bukanlah Patriark. Karena itu, kuharap kau mengerti bahwa bisnis keluarga Tang saat ini semuanya dikelola oleh Tang Yuxian sendiri. Dan kau hanya memegang sebagian kecil saham. Sekarang segel Patriark ada di tanganku. Mengambil hak istimewamu akan sangat mudah. Jika kau masih ingin hidup nyaman, maka gunakan otak sialanmu dan pikirkan apa yang kau katakan. Lebih jauh lagi, aku bersama Yixian, bukan karena statusnya. Jika benar-benar ada bencana dahsyat, aku akan menghadapinya bersamanya. Bahkan sampai mati, kita akan menghadapinya bersama. Tang Yuxian dengarkan. Dan dengarkan baik-baik. Keluarga Tangku telah berkembang selama berabad-abad. Berdasarkan prinsip kesetaraan. Keluarga Tang ini bukan milikmu untuk dikontrol. Jangan sok berbicara atas nama keluarga Tang. Kau tidak mewakili kami. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Tang, kalian semua mungkin akan menjadi yang pertama kabur. Kau bahkan belum mewarisi posisi Patriark. Dan kau sudah sewenang-wenang ini. Jika suatu hari kau benar-benar mewarisinya, akankah ada tempat bagi kita di keluarga Tang? Kau bertindak demi kepentingan pribadimu sendiri, dan membuatnya terdengar begitu benar. Kau punya nyali juga. Aku mengusulkan, kita mencabut status Tang Yuxian sebagai pewaris, mentransfer sahamnya kepada kami, dan kemudian mengusir keduanya dari keluarga Tang. Semua yang setuju? Aku setuju. Aku juga setuju. 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 Apa kau mencoba melakukan kudeta? Ini bukan kudeta. Itu karena kamu Tang Yuxian melanggar aturan, menyebabkan kebencian di seluruh keluarga Tang. Ini adalah hukumanmu. Akui kesalahanmu dan terima hukumanmu. Apakah kau akan datang dengan tenang, serahkan segel kepala keluarga, atau haruskah kami mengambilnya darimu? Ini sangat membosankan. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Aku tidak peduli. Lagi pula kalian kerabat Yusan. Menindas kalian itu di bawah levelku. Tapi sekarang, kalian telah melakukan kejahatan kejam. Jika kalian tidak menyingkir dari jalanku, jangan salahkan aku karena kejam. Tak satu pun dari kalian akan lolos dari kematian. Kejahatan apa yang telah kami lakukan? Jangan bicara omong kosong. Sekalipun kami bersalah, bukan hakmu untuk menghakimi kami. Kejahatan kalian ada 3. 1. Menabur perselisihan dan memecah belah. Mengipasi api. 2. Menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah. Orang bodoh yang buta dan tidak tahu apa-apa. 3. Yang terpenting, kalian menindas wanitaku. Untuk itu kalian harus mati. Apa kau cari gara-gara dengan keluarga Tang? Tang Yuxian, hari ini adalah perayaan ulang tahun kakak. Membawa seorang pria ke sini untuk membuat masalah. Apa maksudmu? Jangan fitnah kami. Kau memprovokasi Yixian duluan. Jika aku tidak menghentikannya, kalian semua sudah jadi mayat. Tangkap dia. Sikat orang ini. Biar aku yang menghajarnya. Apa? Ingin mencoba lagi? Jangan sombong. Siapapun yang melumpuhkannya untukku hari ini, patahkan kakinya. Usir dia keluar. Aku akan memberinya 1 juta. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kakek. Akhirnya kakek datang. Jika kakek tidak datang, cucu kesayangan kakek ini pasti sudah meruntuhkan rumah keluarga Tang. Kakak, Tang Yuxian tidak hanya memutuskan pertunangannya dengan keluarga Qian, tetapi dia juga membawa pria ini ke sini untuk membuat onar. Bocah ini bahkan berani menyamar sebagai Tuan Sanzun. Jika para petinggi tahu, keluarga Tang kita tak akan sanggup menanggung akibatnya. Tang Yuxian,
Kakak membesarkanmu sejak kecil, dan beginilah caramu mengganggu perayaan ulang tahun kakek, berlutut dan minta maaf. Tang Yintian aku belum. Dikun. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sungguh mengira aku tak paham? Pavai. Keponakan Disian. Sudah lama tak berjumpa. Terima kasih telah menjaga cucuku. Pasti merepotkan sekali. Tak perlu sopan Pak Tua. Lagi pula kita ini bisa dibilang keluarga. Keluarga. Kau dan Yusan. Kakek. Aku dan Yezian bersama. Oren. Pavai. Bagus. Kakak, Tang Yoshan bersama pria ini bersama? Kenapa kau begitu senang? Mungkin besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Lihat ke sini, apa kau sudah gila? Dasar kau. Kak, Akulah yang mengatur Yezian untuk menjaga Yusan. Lihatku adalah mereka berdua bersama, menikah dan berkeluarga. Apa kau mengerti? Mengenai peniruan yang mulia Dewa Peran, tak perlu kau khawatirkan. Aku punya rencanaku sendiri. Pak Tua, hal yang kau lakukan ini agak tidak manusiawi. Pavai. Jian Taigong memancing. Yang ingin menggigit The film akan was menggigit. translated Sahabat muda, and narrated aku by tidak M memaksamu. Media. Itu semua kemauanmu sendiri. Pavai. tidak aku keberatan. Kakak, aku tidak bisa hanya menonton keluarga Tang terjun ke dalam lubang api. Tambin. Pak Tua. Aku belum mati. Boa. Kapan giliranmu mempertanyakan keputusanku? Tambin. Bagaimana kalau kau ambil posisi kepala keluarga? Kau ambil kursi ini. Aku tidak berani. Kalian beberapa kemarilah dan minta maaf pada Yusian. Kalau tidak, kalian akan diusir dari keluarga. Semua aset kalian disita, dan kalian takkan pernah diizinkan kembali. Yezian, maafkan aku. Mohon maafkan aku. Maaf. Maafkan aku. Baiklah. Aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian bocah cilik. Tapi, ingat. Aku akan mengawasi kalian. Ayo rayakan ulang tahun Pak Tua. Pavai. Bagus, bagus, bagus. Ayo, ayo. Aaron. Yusian, mari kita anggap masalah ini selesai. Kau tak boleh menyimpan dendam pada keluarga Tang kami. Kami akan sangat mengandalkanmu untuk Sensen di masa depan. Pavai. Ayo pergi. Pavai. Aku tidak pernah menyangka orang tua ini akan sangat menyayangi Tang Yushan itu. Jika dia tidak berperasaan, jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Lagi pula seluruh keluarga Tang tidak puas dengan Tang Yushan sebagai kepala keluarga. Mengapa kita tidak langsung saja? Sepupu, jangan khawatir. Aku sudah meracuni hadiahnya. Begitu orang tua itu membukanya, mereka pasti mati. Bagus. Hari ini kita rebut kekuasaan dan memberontak. Biar dunia tahu bahwa keluarga Tang bukan miliknya seorang. Keluarga Tang, mana barangnya? Aku ingin mengantar orang tua itu sendiri. Kal, ikut aku. Pavai. Semuanya. Terima kasih telah datang ke perjamuan ulang tahunku yang ke-80 hari ini. Salam hormat dariku untuk kalian semua. Terima kasih, terima kasih. Pavai. Ini hadiahnya. Kakak kami impulsif barusan. Kami telah menyadari kesalahan kami, dan kami juga telah menyiapkan untukmu hadiah yang murah hati. Mohon maafkan kami. Mengakui kesalahan adalah sebuah kebajikan. Aku yakin sahabat muda Ye juga takkan keberatan. Dan tanda tanya. Pavai. Hadiah dari Tang Mei, patung dewa keberuntungan dari emas murni, villa 3 lantai di Shangshui, dan sebuah Bentley. Aku berharap kakak panjang umur dan kebahagiaan seluas laut timur. Bagus. Hadiah dari Tang Hao,
patung dewa panjang umur dari emas murni, sekotak lingsi berusia 1000 tahun, dan seporsi mutiara laut timur. Kuharap kakak kebal terhadap semua racun, dan panjang umur serta sehat selalu. Bagus. Hadiah dari Tangkil, patung dewa kemakmuran dari emas murni, cincin giok hijau kekaisaran yang indah, dan vas porselen biru putih asli dinasti Yuan. Kuharap kakek bahagia dan panjang umur. Bagus. Bangun semuanya, bangun. Hadiah-hadiah ini bukan barang yang luar biasa. Mungkinkah Yoshan terlalu banyak berpikir? Yezian, kami sudah memberikan hadiah kami. Bagaimana denganmu? Tunjukkan pada kami apa yang kau punya. Mungkinkah? Jangan bilang kau tidak menyiapkan apa-apa. Yoshan telah tumbuh besar di sisi kakek sejak kecil. Mereka dekat. Bahkan jika dia tidak bisa membawa hadiah, itu bisa dimengerti. Tapi kau menantu dari luar. Menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga Tang untuk pertama kalinya. Jika kau tidak bisa menawarkan sesuatu, jangan salahkan kami jika menjadi bermusuhan. Hadiah yang telah kusiapkan adalah harta yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan persembahan duniawi kalian. Ini 1010.000 kali lebih baik. Itu hanya manik-manik plastik murahan. Beraninya kau menyembungkannya? Mama, kau hanya orang rendahan yang belum melihat dunia. Tang Ming, percaya atau tidak aku akan menjahit mulut kotormu. Yushan, bahkan jika Yezian tidak bisa menyiapkan hadiah mewah, tidak apa-apa. Dia bisa saja mengaku miskin. Tapi dia malah mengeluarkan manik-manik menyedihkan seperti itu dan mengklaimnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Itu keterlaluan. Keluarga Tang kami tidak menerima pembual. Benar-benar bukan dari dunia ini. Dengarkan. Ini disebut mutiara bercahaya malam mata surgawi. Ini adalah satu-satunya mutiara malam bercahaya mata surgawi dari mahkota Kaisar Fusan. Betul. Hei kau. Kakek, kau tahu aku berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Biar aku lihat untukmu. Kakak, jangan percaya kebohongannya. Mutiara surgawi murid malam apaan sih, omong kosong. Cuma manik-manik plastik pecah, dikasih bubuk fosfor doang. Pabrik gue bikin barang rongsokan kayak gini, sehari bisa keluar puluhan ribu biji. Aduh, Kau, berani-beraninya lu mecahin. Tang Ming, Yushan, jangan marah. Gue ganti rugi. Kau tak mampu membelinya. 1 manik. Lu pikir gue nggak mampu? 100 yuan cukup kan? Kubilang kau tak mampu membelinya. Kau tidak hanya merusak sebuah mutiara malam. Kau telah merusak mukai yang mulia Dewa Perang. Lu ketagihan akting gini ya? Identitas asli lu tuh udah ketahuan semua orang. Masih berani juga lu sebut olah perang mulia. Bocah, kakak udah ngerti belang asli lu dari dulu. Berani-beraninya lu mukul gue hari ini. Mampus lu. Keponakan Yezian. Tenanglah. Kau lucu sekali. Itu lucu. As, Hari ini berdua, aku sendiri yang akan mendisiplinkan bocah kecil ini. kakek ngapain sim? Sepupu lagi ngelakuin ini demi kebaikan lu sendiri. kakek jangan marah. Kakak dia nih. Dia nggak peduli sama pesta ulang tahun kakak, terus mukul gue. Kenapa nendang gue? Aku belum pikun. Kau berulang kali memprovokasi masalah. Dan sekarang kau telah mengacaukan Yezian. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Kakak, hari ini ulang tahun kakak yang ke-80. Di hari penting kayak gini, dia berani-beraninya nipu kakak pakai manik-manik pecah. Besok dia berani nipu Tang Yushan, terus ngasih seluruh keluarga Tang ke dia. Saya akan senang dengan itu. Terlepas dari apakah mutiara malam ini asring atau palsu. Bahkan jika Yezian memberiku ekor anjing, aku akan menghargainya. Niat baik lebih berharga. Saya suka Yezian orangnya. Saya mengakui Yezian sebagai cucu menantu saya.
Jika ada orang lain yang bergosip hari ini, aku akan membatalkan perayaan ulang tahun ke-80 ini. Dan kita akan menegakkan aturan keluarga di sini. Kamu, kemarilah dan minta maaf kepada Yezian. Yezian, maaf. Berapa sih harga mutiara malam lu itu? Gue bayar. Sudah kubilang. Kau tak mampu membelinya. Tangming aset gue miliaran. Lu pikir gue nggak mampu beli? Mutiara malam pecah ini, sebutin aja harganya. Tunjukkan rasa hormat. Membungkuk dan minta maaf. Maaf. Kasih gue harganya. Uangmu. Kurasa kotor. Pak Tua. Mutiara malam ini tadinya dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Karena kau anggota keluarga Tang yang memecahkannya. Maka kau yang harus menanganinya. Cepat dan berterima kasih kepada sahabat muda Yezian. Terima kasih, Tuan Ye. Oh kakek. Kumohon jangan marah. Jangan sampai kesehatan kakek terganggu. Yang kami siapkan tadi, hadiah ulang tahun ini, hanyalah barang sepele. Selanjutnya, adalah harta karun langka yang sesungguhnya. Kakek pasti senang melihatnya. Lihatlah kakek. Hai. Apa ini? Ini semua disiapkan olehmu? Gak. Harta karun langka ini tak mungkin bisa kukumpulkan sendiri, dan aku juga tak mampu membelinya. Ini semua dari ratusan keturunan keluarga Tang kita yang bekerja sama selama setengah tahun untuk mengumpulkan semuanya. Omong-omong, ini bisa dibilang hadiah bersama dari seluruh keluarga Tang untuk kakek. Bagus. Semua orang begitu perhatian. Cepat buka biar aku lihat. Kakek, hadiah ini harus kakek buka sendiri. Dasar bocah nakal. Kau membuat kakek penasaran. Bukankah ini hadiah dari kehidupan masa laluku yang membunuh kakek? Tapi yang mana? Yang sebenarnya diracuni? Kalau begitu aku akan melihat sendiri. Barang bagus apa itu? Kakek. Tidak, jangan dibuka. Oh Yezian, apa maksudmu dengan ini? Hadiah-hadiah ini sangat beracun. Jika kau membukanya, kau mungkin mati karena racunnya. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah seseorang membocorkan rencana kita? Tang Yushan, udah cukup bikin onar. Ini semua hadiah yang susah payah, disiapin seluruh keluarga Tang. Sekarang lu bilang ini beracun. Apa maksud lu kita semua? Mau kakek mati? Tang Yushan, jangan nilai orang dari standar picik lu sendiri. Jangan nuduh orang lain punya niat jahat kayak lu. Lu tahu berapa banyak waktu dan uang yang kita keluarin buat nyiapin hadiah ini? Ya udah, kalau lu nggak bisa ngasih hadiah, tapi kenapa nuduh kita yang nggak? Oh baiklah. Dusan hentikan omong kosong ini. Keluarga Tang kita telah harmoni selama 100 tahun. Saya bangga. Selama bertahun-tahun, saya menjadi kepala keluarga, dan aku telah mengabdikan diriku untuk keluarga Tang. Mengapa mereka ingin mencelakai saya? Kita semua keluarga. Tang Yushan, kau bilang kami ingin mencelakai kakek. Kalau begitu aku akan membukanya sendiri dan menunjukkan padamu. Apa isinya? Pertama, harta nasional Gyokhe Shibi. On. Sejak Datu Hiei Dinasti Qin, Gyokhe Shibi telah hilang. Aku tidak pernah berpikir seumur hidupku aku akan menyaksikan ini dengan mata kepalaku sendiri. Bagus. Kakek, apapun yang kakek inginkan, walau harus membalikan langit dan bumi, kami akan menemukannya untuk kakek. Tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma pintar bicara. Kedua, naga nomor 1 Daxia, naga Jiok Hongshan. Tang Yushan, aku sudah membuka 2 hadiah. Kenapa aku belum? Mati keracunan? Menyebarkan gosip, seolah-olah itu benar. Kurasa kau cuma ingin membuat kakek kesal. Anak durhaka.
Oh, thank you. Yusan hanya mengkhawatirkanku. Tenanglah cucuku tersayang. Jangan terlalu gugup. Kita semua keluarga. Tidak ada yang akan menyakitiku. Yang ketiga ini akan kubuka sendiri. Mari kita lihat baik-baik. Barang bagus ini. Hai. Kakek. 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 Dasar sampah. Aku tahu kau. Mencoba membunuh kakek. Yesian, lepaskan aku. Tenanglah. Itu teratai salju Tianshan. Teratai salju Tianshan. Tapi gas putih tadi. Mereka. Teratai salju Tianshan dipetik dari utara yang ekstrem, tanah yang sangat dingin. Tiba-tiba membuka kotaknya, menciptakan perbedaan suhu yang besar. Itulah mengapa ada kabut putih. Aku mengerti. Tang Yushan, kakek sudah membuka kotaknya sendiri, dan tidak terjadi apa-apa. Apa kau tidak seharusnya minta maaf atas ledakan emosimu pada kami? Oh, thank you. Kita semua keluarga. Tidak perlu untuk itu. Kakak terlalu pilih kasih, kan? Iya benar, Pak Tua. Bapak terlalu pilih kasih. Dia Tang Yushan cuma perempuan. Nantinya juga dia bakal nikah dan pergi. Gimana dia bisa jadi kepala keluarga? Lu bakal bayar atas keputusan lu ini. Hai. Thank you. Apa hadiah terakhirnya? Bisakah kau beritahu kakek? Kakek, kami menyiapkannya seperti ini, agar kakek bisa menikmati kejutan saat membuka hadiahnya sendiri. Kakek harus membukanya sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti caranya. Kalian anak muda berpikir, baiklah aku akan membukanya. Bukalah, bukalah kakek tua. Aku ingin kau mati. Hai. Aku akan membukanya. Bos, aku pengawalmu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan diriku? Tidak, ini urusan keluargaku, Tang. Aku tak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Yesian, di kehidupan masa laluku, aku memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kau tak pernah meninggalkanku. Aku sudah cukup berbuat salah padamu. Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mati untukku? Jika seseorang harus mati hari ini, aku lebih suka itu aku. Tidak apa-apa, baiklah. Aku akan selalu di sisimu. Gak, kenapa aku tak bisa bergerak? Ini sungguh tak masuk akal. Setelah berkata macam-macam, dan bahkan menangis. Kalaupun kau ingin tahu, kau tak punya hak. Tuan Muda Ye, kau juga sudah melihatnya. Beberapa kotak pertama ini. Tidak ada apa-apanya. Dengar ya? Jangan bikin masalah di sini. Kita semua di keluarga Tang. Udah susah payah nyiapin kejutan ini sekian lama. Dan lu sama Tang Yushan malah ngerusak semuanya. Harus banget ya hari ini lu bikin kakek marah? Kau cuma iri dengan niat baik kami. Tuan besar, kau sudah tua dan tak bisa membedakan yang benar dan salah. Lihatlah kakak. Ini semua karena kakek terlalu memanjakannya. Sekarang anak ini semakin tak terkendali. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kau akan tahu apa artinya punya motif tersembunyi. Itu mutiara pemakan jiwa. Yesian, Bocah, anak kan masih hidup? Gue heran deh. Kenapa sih lu sama Tang Yushan? Cari mati banget? Yesian, kenapa kau begitu bodoh? Mereka mengincarku dan kakek. Jika ada yang harus menderita itu, seharusnya aku. Tuan Tang, kekuatan mentamu benar-benar kuat. Kau bahkan bisa menembus segelku. Dasar bodoh. Kau benar-benar bodoh. Kenapa kau tidak membiarkanku mati saja? Kenapa kau harus jadi pahlawan? Yesian, aku tak ingin kehilanganmu lagi di kehidupan ini. Jangan khawatir. Kubilang aku takkan meninggalkanmu. Kau membohongiku. Ayo, kubawa kau ke dokter. Aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobatimu. Aku tak ingin kau mati. Aku belum akan mati. Tuan Besar Tang. Baik dan jahat, setia dan hianat, akan ada pembalasannya. Sekarang kau mengerti. Kalian sebenarnya ingin membunuhku sungguhan. Orang-orang ini berusaha keras untuk merencanakan skema ini. Mutiara pemakan jiwa 9 putaran ini disuling dengan 72 racun dan 36 tumbuhan beracun.
selama 77-49 hari. Dan membutuhkan pengorbanan 100 nyawa manusia. Metode kejam dan bengis seperti itu. Menentang tatanan alam. Kau nak. Kau lumayan tahu banyak ya? Sungguh disayangkan. Racun semahal itu. Dan ternyata gagal membunuh Tang Yutian. Tak berguna ini. Terbuang sia-sia untukmu. Makanya jangan. Sok jagoan depan Tang Yushan. Mampus lu, nyawa nggak berharga melayang. Mutiara pemakan jiwa 9 putaran ini adalah teknik terlarang yang mulia Dewa Perang. Bagaimana kau mendapatkannya? Mendingan lu pikirin. Gimana caranya kita dapetin mutiara pemakan jiwa? Urusin diri lu sendiri. Racun ini nggak ada obatnya. Kena dikit aja pasti mati. Kau terlalu percaya diri. Karena lu tahu asal racun ini. Gue rasa lu pasti tahu seberapa kuat racun ini. Gue kasih tahu ya, di dunia ini nggak ada yang bisa nyembuhin racun ini. Jangankan cari dokter, Dewa Sakti Daluo juga nggak bisa nyelamatin lu. Dalam 3 menit, seluruh badan lu bakal sakit banget kayak dirobek-robek serangga beracun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Secara teoritis ya. Tapi, Tang Hou, aku akan bertarung sampai mati denganmu. tunggu. Jangan bersemangat. Aku ingin melihat trik apa yang bisa mereka lakukan. Berani-beraninya lu mukul gue tadi. Gue mau lu mati. Dia orang tak berguna yang sebentar lagi mati. Buat apa repot-repot dengannya? Kita punya banyak waktu untuk menodai mayatnya nanti. Pemberontak. Kalian benar-benar pemberontak. Aku tidak menyangka. Di pesta ulang tahun Tang Yuntian Yanka, perjamuan ulang tahun ke-80, kalian berani merencanakan pengkhianatan. Kamu benar-benar melukai sahabat muda Ye. Jika kau punya nyali, katakan padaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Udah nggak usah ngalas. Kalau bukan gara-gara lu ngotot ngasih jabatan kepala keluarga ke Tang Yushan, wanita ini, pernahkah kita menganggap diri kita? Kemampuan Yusan terlihat oleh semua orang. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Tang kita telah bangkit dengan mantap dan berada di puncaknya. Sekarang kita telah melompat ke puncak. Keluarga kaya Kota Yun memberikan posisi kepala keluarga kepada Yushan adalah sepenuhnya dibenarkan. Kau mungkin berpikir begitu, tapi aku tidak. Atau lebih tepatnya, 99% dari keluarga Tang, dari atas ke bawah, tidak berpikir begitu. Posisi kepala keluarga tidak boleh jatuh ke tangan seorang wanita semata. Kamu Tang Yuntian sudah tua dan pikun, bertindak semena-mena. Hari ini aku akan bangkit dan merebut kembali posisi kepala keluarga. Lihat, skema ini tidak punya dalang. Atau lebih tepatnya, semua orang adalah dalangnya. Dan kau telah menyinggung semua orang. Setiap orang tua. Sebaiknya kau berlutut sekarang dan serahkan posisimu sebagai kepala keluarga. Tang Yuntian, aku telah menjelajahi dunia persilatan seumur hidupku. Pemandangan macam apa yang belum pernah kulihat. Jangan berpikir bahwa kalian para junior bisa mengancamku. Dan kalian semua di sini, semua yang hadir, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Kalian akan dihukum berat. Kakek, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah dengan kami? Apakah dengan mengandalkan orang di sebelahmu ini? Orang ini ditakdirkan untuk mati, atau melalui dirimu, cucumu yang tak berdaya? Orang tua, kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan kami. Semua orang ada di pihak kita. Hari ini untuk memenuhi keinginan rakyat. Aku Tang Ming dari cabang kedua keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Tang Hou dari cabang ketiga keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Tang Qiu dari cabang keempat keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Generasi Yun dari keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Kapan kakek pernah berlaku buruk pada kalian semua? Sekarang kalian telah melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini. Apa kalian masih punya hati nurani? Orang yang mencapai hal-hal besar tidak mempermasalahkan detail kecil. Tang Yushan, semua ini semuanya adalah karenamu. Jika bukan karena sifat keras kepala dan ketidakteratur INMU bersaing dengan kami untuk posisi kepala keluarga, kau tidak akan berada di situasi putus asa ini. Jika bukan karenamu, kakek tidak akan melawan semua orang. Jika bukan karenamu, pacarmu tidak akan mati. Apakah aku benar-benar salah?
Apakah aku telah menyakiti semua orang? Ini hanya alasan yang dibuat orang-orang ini untuk diri mereka sendiri. Kau tidak salah. Kakek juga tidak salah. Jika kau tetap keras kepala, maka jangan salahkan kami, karena kejam dan menggunakan kekerasan untuk merebut posisi kepala keluarga. Dengan aku Yesian di sini. Coba saja sentuh dia. Yesian, kau masih memasang wajah berani. Aku tahu kau petarung yang baik. Tapi terus kenapa? Bisakah itu mengubah situasi ini? Jika kau bisa membantuku menyingkirkan Tang Yoshan dan Tang Yuntiang, aku masih bisa memberimu penawarnya hari ini. Di dunia ini, hanya tersisa satu botol. Penawarnya. Simpan untuk dirimu sendiri. Gak, asalkan kau memberiku penawarnya. Stempel kepala keluarga ini akan kuberikan padamu. Hahaha. Tang Ming, apa maksudmu? Oh maaf, aku salah ambil. Ada botol lain di sini. Kenapa kau tidak berlutut dan jilat itu? Dekat tinta kau jadi hitam. Dekat cahaya kau bersinar. Dengan orang bijak seperti Lusan dan kakek yang memimpin. Bagaimana mungkin keluarga Tang menghasilkan bencana seperti itu? Bagaimana mungkin kau berpikir bahwa Tang Ming bisa memimpin keluarga Tang? Katakan apa maumu, kau akan menyerah pada racun itu. 5 detik lagi. Bagaimana rasanya menunggu kematian? 5, 4, 3, 2, 1. Lalu apa? Bagaimana kau tidak mati? Apa tidak ada yang memberitahumu? Mutiara pemakan jiwa 9 putaran, membantai semua hal. Tapi hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya. Ini adalah seni ketenangan 4 penjuru. Ini adalah milik yang mulia Dewa Perang. Seni rahasia yang terkenal. Siapa kau? Masih tidak mengerti sampai saat ini. Akulah orang yang kau bicarakan, yang disebut Dewa Perang. Hanya saja kau tak punya otak. Dengan beberapa kata, kau dijadikan pion. Gak. Ini tidak mungkin. Tuan itu berkata, Yang Mulia Dewa Perang sedang mempertahankan perbatasan. Tidak mungkin baginya untuk muncul di Provinsi Yong. Kau pasti telah mencuri seni rahasia Yang Mulia Dewa Perang. Aku akan mengirim seseorang untuk menangkapmu sekarang juga. Terjebak dalam kesesatan dan tidak mau sadar. Aku melihat bahwa orang yang terjebak dalam kesesatan justru kalian. Minggir. Pada titik ini, kau masih berani menyamar sebagai Yang Mulia Dewa Perang, berubah berpura-pura menjadi harimau, bertindak sembrono, seekor ikan blodot yang meronta-ronta di tanah kering, berani mengaku sebagai naga sejati dari 9 langit. Tuan Ketua Aula, maksudmu dia palsu, tapi dia tahu seni ketenangan 4 penjuru. Jika dia tidak memiliki keahlian, bagaimana dia berani menyamar sebagai Yang Mulia Dewa Perang dan bertindak begitu sembrono? Identitasku bukan untuk kau pertanyakan. Diam kau, sepupuku. Adalah salah satu dari 72 penguasa Aula. Dia sudah bertemu Tuan Dewa Perang berkali-kali. Sejak dulu, identitasmu bisa langsung ketahuan. Betul. Hari ini aku akan membawamu ke pengadilan, mengirim kau ke Yang Mulia Dewa Perang. Itu bisa dianggap sebagai jasa besar. Yezian, kusarankan kau menyerah saja, biar tidak sakit badan. Kubilang kalian semua, beraninya kau memberontak. Jadi ternyata ada yang mendukungmu. Kita jelas-jelas membantu keluarga Tang menghilangkan perselisihan internal, bersatu padu. Jangan berkata kasar seperti itu. Kau baru saja bilang, kau pernah melihat Dewa Perang. Betul. Betul, aku punya jabatan tinggi di Yang Mulia Dewa Perang. Aku pegang posisi penting. Tuan Yang Mulia Dewa Perang tentu harus biarkan aku bekerja untuknya. Tentu saja aku sudah sering melihatnya. Kurang ajar. Ngapain teriak-teriak? Di dalam Yang Mulia Dewa Perang, keamanannya ketat. Bahkan bawahanku, 3 jenderal perang besar, ingin bertemu denganku. Mereka harus melamar, kecuali aku punya sesuatu yang penting untuk memanggil mereka. Kalau tidak, kau hanya seorang penguasa Aula. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu denganku? Kok dia tahu banyak banget ya? Kenapa kau tidak bicara? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu berhasil menjadi penguasa Aula. Orang yang mempromosikanmu benar-benar buta. Omong kosong. Aku sudah menumpahkan darah untuk Yang Mulia Dewa Perang dan mempertaruhkan nyawaku di garis depan. Aku sudah mencapai jasa militer yang cukup besar. Jadi beraninya kau ngoceh kayak gitu? Prestasi yang begitu remeh dan kau berani menyombongkannya. Kau, dengan prestasi kecilmu, pernahkah kau melihat pertempuran? Ketua Aula Show seorang diri menyapu bersih segunung bandit.
mengejar sisa-sisa mereka sejauh 300 mil. Siapa lagi yang bisa membanggakan prestasi seperti itu? Baru saja menghabisi beberapa musuh dan mengejar para pembelot, dan kau berani merasa puas diri. Sungguh kurang ambisi. Bahkan di ambang kematian, kau masih saja suka menyombongkan diri. Ye Xian, kau benar-benar keras kepala. Aku bertanya padamu, apakah kau yang memberikan mutiara penelan jiwa 9 putaran milik keluarga Tang? Apakah kau? Iya, kalian berdua. Karena melindungi dia. Sesuai aturan, aku bisa mumpas seluruh keluarga Tang. Tapi demi Tang Ming, Aku hanya akan melenyapkan Tang Yuntian. itu sudah ampun. Serahkan keluarga Tang padaku dengan damai. Setidaknya, kau masih bisa menghadapi leluhurmu. Kalau tidak keluarga Tang, di bawah murka ketua Aula Show, akan jadi abu. Tuan Tang Tua, serahkan posisi kepala keluarga ke Tang Ming, dan aku takkan memperpanjang masalah ini. Aku bahkan akan mengampuni nyawamu. Ketua Aula Shu Anda memiliki kekuatan yang sangat besar dan status yang mulia. Masuk akal jika semua orang di provinsi Yong harus tunduk padamu. Baguslah, kalau kau mengerti. Tapi sahabat muda Ye, berulang kali telah menyelamatkan orang tua ini dari bahaya. Dia adalah penyelamatku. Mengkhianati dermawan saya, orang tua ini tak bisa melakukannya. Dan aku percaya anak muda Ye. Dia bilang dia adalah dewa perang. Dan di dalam hatiku, dia adalah dewa perang. Aku juga percaya pada Ye Xian. Jadi maksudmu, keluargamu mau melawan yang mulia dewa perangku? Kau tidak mewakili yang mulia dewa perang. Bahkan jika itu berarti menjadi musuh seluruh dunia. Demi Ye Xian, aku tidak akan mundur. Tidak ketua Aula Show? Itu Tang Yosha dan Tang Yuntian yang melawanmu. Bukan keluarga Tang kami. Aku paham. Begitu aku tangkap mereka berdua, posisi kepala keluarga akan jadi milikmu. Keuntungannya, jangan lupa, tentu saja, meniru yang mulia dewa perang dan menghina adikku adalah kejahatan yang hukumannya dicincang perlahan. Hari ini aku mulai dari kau. Zhao Tianqi berhenti. Kau sepupu, penipu lagi. Beraninya kau bicara begitu padaku? Sepupu apa yang kau lakukan? Tuan Xuanji, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Pas banget, aku sudah tangkap satu. Meniru murid Tuan yang mulia dewa perang. Aku baru saja mau menangkapnya. Zhao Tianqi, kau menyalahgunakan posisimu, mengeksploitasi kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mencoba mencaplok keluarga Tang, melukai warga sipil yang tak bersalah, melanggar hukum yang seharusnya kau tegakkan. Apakah kau mengaku? Nona Xuanji, aku tidak salah apa-apa. Semua yang kulakukan adalah untuk menangkap si brengsek yang tak punya aturan ini. Tak berguna. Betul, sampah ini nih. Orang yang bikin onar di jamuan gubernur. Bikin rusuh di antara keluarga elit kota Yon. Bikin kacau semua. Sepupu berhenti. Dia adalah Nona Xuanji. Jelas, tentu saja aku tahu dia Nona Xuanji. Terakhir kali di perjamuan. Kau tutup mulutmu. Ngapain ribet amat? Gak. Merusak Tang Yushan. Itu juga karena dia melindungi Ye Xian. Dia pantas diadili sebagai kaki tangan. Dia pantas dihukum. Kau celaka, dan kau masih berani menjawab kembali. Aku menangkap si peniru yang mulia dewa perang ini. Tuan yang mulia dewa perang pasti senang sekali. Ini prestasi besar. Dan kalaupun aku bersalah, Nona Xuanji harusnya membiarkan Tuan yang mulia dewa perang mengadiliku sendiri. Kau bertindak di luar wewenang begini untuk menghukumku. Tidak pantas. Bawahanmu Xuanji. Salam Tuan yang terhormat. Salam Tuan yang terhormat. Nona Xuanji, kenapa kau berlutut padanya? Di bawah langit, hanya ada satu orang yang kusujud. Coba tebak siapa? Dia benar-benar yang mulia dewa perang. Sepupu di perjamuan terakhir. Xuanji inilah yang muncul bersama Ye Xian. Apa? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kami mencoba memberitahumu. Tetapi kau tidak memberi kami kesempatan. Kita tamat. Kali ini kita beneran tamat. Tetua Tang, aku menggunakan pesta ulang tahunmu untuk membersihkan sampah kuil dewa perang. Kau tidak keberatan kan? Anak muda Ye, silakan lanjutkan. Yang mulia dewa perang ampuni aku. Aku ditipu mereka. Makanya aku berani begini. Yang mulia dewa perang, kumohon demi darah yang kutumpahkan untuk yang mulia dewa perang. Ampuni nyawaku. Sepupu, kau bilang dewa perang itu palsu. Diam. Yang mulia dewa perang, aku tahu. Dua orang itu di perjamuan yang berbicara tidak sopan kepadamu. Aku akan membunuh mereka berdua sekarang juga. Apakah aku menyuruhmu berdiri?
Kau bilang aku meniru Yang Mulia Dewa Perang. Saya tidak berani. Kau ingin mengeksekusiku dengan irisan lambat untuk dipersembahkan ke langit. Bawahan ini tahu kesalahannya. Soule hampir menghancurkan bosku. Kau ingin membelanya. Yang Mulia Dewa Perang, ampuni hidupku. Aku tahu, bahkan jika aku punya keberanian 10 kali lipat, saya tidak berani menyinggung Anda Yang Mulia Dewa Perang. Hari ini, atas nama Yang Mulia Dewa Perang, aku mencopot jabatanmu sebagai ketua aula dan menjatuhkan hukuman penjara jurang tak berujung. Hukumanmu adalah 500 tahun. Terima kasih Yang Mulia Dewa Perang, karena telah menyelamatkan hidupku. Tuan Dewa Perang, tolong selamatkan hidupku juga. Ini semua salahku karena buta. Jika kau mau melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Pelin-pelan dan tidak setia. Tidak bisa diperbaiki. Yang Mulia Dewa Perang, saya salah. Saya berjanji untuk patuh dan tetap di tempat saya. Patuh, tetaplah di tempatmu. Jika itu benar, di kehidupan sebelumnya, aku mati tragis di tanganmu. Kehidupan masa lalu apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang Mulia Dewa Perang, dia memfitnah saya. Yusen bisa melakukan apapun yang dia mau. Keduanya urusanmu. Habisi seluruh keluarga mereka. 1000 luka. Tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian di hatiku. Gak. Yusian, kumohon jangan. Bawa mereka pergi. Yang Mulia Dewa Perang. Yusian, jangan. Jangan lakukan ini. Tuan Dewa Perang, selamatkan aku. Aku hampir melupakanmu. Yang Mulia Dewa Perang, saya tahu saya salah. Saya hanya mendengarkan fitnah Ketua Aula Show. Ini semua salah paham. Sepupu, mengingat kita berdua anggota keluarga Tang, tolong lepaskan aku. Saat kau mencelakai kakek, pernahkah kau berpikir bahwa kau adalah anggota keluarga Tang? Yusen, bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang ini? Aku serahkan padamu. Tang Ming, Tang Qiu, Tang Hou. Dengan ini dikeluarkan dari keluarga Tang berlaku segera. Aset mereka akan disita. Dan mereka akan dibiarkan berjuang sendiri. Mereka sendirian. Dan untuk kalian semua, terlepas dari posisi kalian di dalam perusahaan Tang, kalian semua dipecat. Kalian akan dikurung selama 3 bulan untuk merenungkan kesalahan kalian. Jika ini terjadi lagi, kalian tidak akan lolos dari kematian. Mengerti? Terima kasih Nona Tang telah menyelamatkan hidup kami. Keluar.